nggak bener. Nanti udah kan, sudah kan video? Oke. Pada saat ini kita mau belajar yaitu mengenai bahan pelajaran Minggu tanggal 23 Februari, yaitu pelajarannya yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 13, pasal 14, 15 dan 16 mengenai tentang seorang pria kuat yang lemah. Seharusnya pria ya, bukan wanita. Ada loh pria yang lemah. Oke, poin utama setelah sama contoh JJ, mungkin nanti dari lause bisa koreksi atau apa ya. Saya sudah menggantikan. Allah bekerja pada manusia yang lemah untuk menyatakan kekuatannya. Ini berbeda dengan buku itu ya, Sosmi Jise. Nah, di sini tujuan di dalam pelajaran kita mau bersama-sama untuk melihat, menyatakan apa tugas Simpson. Sudah itu mengajarkan bagaimana Simpson adalah pembebas yang kuat sekaligus lemah. Menjelaskan bagaimana Simpson menunjukkan kepada pekerjaan Kristus. Sudah itu menyelesaikan pelajaran Alkitab sepanjang minggu tentang kelemahan dan kekuatan. Nah, di sini kita nanti akan bersama-sama untuk membahas dan mempelajarinya. Tetapi sebelumnya saya nanti mau kasih lihat gambar. Mungkin dari rekan-rekan bisa menebak ini hewan apa ya yang dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini ada yang tahu nggak? Pernah lihat hewan ini? Kumbang Samson. Sudahlah, jangan sok-sok tebak-tebak ya. Nah, tadi sudah tebak. Jadi kalau tebak, jadi harus kontradiksi jadinya. Ya. Tenang. Yaitu seekor kumbang badak yang mampu untuk menopang 850 kali. Beratnya sendiri di punggungnya itu sama dengan manusia yang membawa beban seberat 65 ton. Aku membayangkan cukup ya gitu ya. Nah, itu tadi hewan. Nah, ini satu lagi. Tahu, pernah lihat orang ini? Pernah. Nah, dia adalah namanya Pedli mempertunjukkan yaitu 37.350 push up dalam 24 jam. Bayangkan. Rosa Herman pernah? Itu terjadi pada tahun bulan Mei 1989. Kemudian dia melakukan sekali lagi yaitu sebanyak 7.643 push up, satu tangan gitu ya. Itu terjadi pada 31 Juli 1960. Nah, kita melihat yaitu tadi hewan dan ini manusia. Tumbuhan kan gila biar lengkap. Tumbuhan ya. Saya nggak mencari. Nah, kita melihat dengan lengan yang kuat, hewan yang kuat yang menopang masih itu yang di atas tubuhnya ya. Nah, kita melihat dengan kekuatan mereka ini, mungkin ada kekuatan khusus yang dimiliki oleh masing-masing ya. Nah, setiap kekuatan yang mereka punya ini yaitu memiliki apa yang sudah dimiliki gitu. Nah, tapi hari ini Allah juga akan memakai kekuatan yang dimiliki. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita akan masuk, kita akan melihat siklus dulu di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, ada yang tahu minggu kemarin mengenai siklus yang ada di Hakim-Hakim. Naruto. Nah, kita lihat dosa. Tadi saya langsung dengar ya, ada sudah tuh dosa dengan siklusnya yang berjalan ya dengan diagonal gitu ya. Nah, dari sini kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1 sampai 2 yaitu bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu tuh dosa gitu ya.
Nah, itu melupakan Allah, melakukan jahat yang di mata Tuhan. Nah, setelah itu ditindas, ya, Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Kanaan, itu ditindas. Dan bukan sampai di situ aja, yaitu pada saat itu mereka mengalami pertobatan, berseru meminta pertolongan gitu ya, meminta akas kebebasan. Nah, memberikan kebebasan yaitu hakim-hakim yang sudah kita belajar hampir 3 minggu yang lalu ya, yaitu mengenai tentang Deborah. Nah, sudah itu minggu saat ini yaitu mengenai Gideon. Nah, kita melihat dari perputaran ini pun juga terjadi gitu ya. Sebentar ya. Nah, dari hal ini kita melihat yaitu ada kedamaian, tetapi pada saat itu terjadi lagi tentang yaitu mereka melakukan dosa. Nah, kita akan melihat dari pelajaran hari ini, kita melihat yaitu tadi di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai 17 ya, 16. Nah, terlebih dulu kita akan melihat apa sih di dalam kondisi saat itu ya. Kita akan bersama-sama di dalam Hakim-Hakim 10 sampai 13. Nah, itu dosa apa yang terjadi di dalam pasal 10 ayat 6 sampai 8. Nanti lose-lose bisa melihatnya ya. Saya langsung menyampaikan aja, yaitu orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah mereka beribadah kepada Baal dan para dewa-dewa, yaitu kepada Allah orang Aram, ya, para Allah orang yang Sidon dan para Allah orang Moab dan lain-lain. Nah, itu terjadi ya, apa yang telah dilakukan yaitu pada para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan tinggalkan mereka. Nah, kita melihat di dalam hukumannya yaitu di dalam Hakim 10 ayat 12 sampai 13. Nah, pada saat itu pun juga kita melihat Allah meninggalkan mereka. Nah, pada saat itu apa yang terjadi dengan pertobatan mereka menyerukan di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 15. Nah, di sini kita bisa membukannya firman Tuhan. Saya minta Lose Santoso tolong bacakan. Di dalam seruan pertobatan Hakim-Hakim 10 ayat yang ke 15. Oke. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolong kiranya kami sekarang ini. Nah, di situ terjadilah dinasti siklus ya, hakim-hakim ya, dosa lagi yang mereka lakukan. Tapi pada saat ini kita melihat dengan penyembahan berhala yang dilakukan di kitab Hakim-Hakim ini. Nah, kita juga melihat ya, ada salah satu tokoh yang Tuhan pakai. Nah, terlebih dulu kita akan melihat di dalam hal ini. Nah, siapa yang bisa tahu siapa tokoh Alkitab yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa? Nah, bukan yang tadi saya sudah tampilkan hewan dan manusia, tetapi kita akan bersama-sama belajar pada saat ini. Nah, siapa yang tahu? Simpson. Nah, Simpson, ya, apakah benar? Gitu ya, ya benar. Nah, kedua kita akan melihat apa yang membuat cerita tokoh tersebut terkenal di dalam Alkitab. Ya, terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Hah? Apa Lose Herman? Nah, dengan kekuatan fisiknya dan rambutnya ya, tapi kita itu yang pada umumnya yang kita kenal ya. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi, nanti kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Hakim-Hakim 13. Tapi kita akan melihat dari tokoh ini memiliki suatu hal yaitu yang spesial. Nah, kita mau tahu kan kenapa pada saat itu ya. Kita akan membuka di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 5. Dimulai dari Lose Herman ya dan seterusnya. Hakim-Hakim 13 ayat 1
Ya, Lause Herman. Lahirnya Simpson di Bethlehem. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya Mandul tidak beranak. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kenal pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, makasih ya, sampai ayat 5 ya. Kita akan melihat beberapa hal. Apa yang spesial dari kelahiran Simon yang tadi kita baca? Simson. Itu simbolnya memang Maaf. Iya, Escobra. Simpson. Ya. Iya, Simpson insan. Nggak kayak gini, nggak lucu ya. Oh, ini sebenarnya sudah. Nah, apa yang spesial dari kelahiran Simpson? Yang tadi di dalam ayat itu. Ya, Lause Herman. Sambutnya Ya. Benar ya. Tapi kita akan melihat yaitu malaikat yang memberitakan kelahiran. Ya, kita melihat. Dan kedua, lahir dari ibu yang divonis mandul. Sudah itu, Simpson adalah Nazir Allah. Dan juga Simpson telah diberikan tugas sebelum Simpson lahir. Nah, itu merupakan suatu hal yang spesial. Ya. Nah, itu Nazir. Tapi sebelum saya masuk, ada yang tahu lause-lause Nazir itu apa? Mungkin di sini kan lause-lause. Tapi mungkin kalau murid-murid nggak tahu ya. Tapi kebetulan ini lause-lause. Ya. Oke, baik. Itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya ada yang bagus ya. Semuanya juga bagus, tapi kita sama-sama belajar ya. Lause juga belajar nih. Kita akan melihat dari ini yaitu apa itu Nazir. Nazir Allah adalah orang Israel yang dikhususkan bagi Allah. Nah, itu mereka yang bersumpah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Allah semasa hidupnya. Nazir Allah tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Nah, itu tadi firman Tuhan sudah ada ya, dikasih tahu ya. Tetap bersih secara ritual dengan menjauhi mayat. Nah, itu zamannya pada saat itulah ya. Nah, dan membiarkan rambut mereka tumbuh karena rambut Nazir Allah adalah tanda dari dedikasi penuh kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat Nazir merupakan, kita bisa juga melihat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 21 ya, untuk bisa lebih memahami. Nah, dalam masa itulah mereka tidak boleh minum minuman yang memabukkan, dan itu pun juga melihat dari kondisi pada saat itu. Kita bisa melihat apa tugas yang diberikan Allah kepada Simpson. Tadi ada pertanyaan ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, untuk membebaskan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Nah, di sini kita pun juga bisa melihat dan kembali di dalam kitab Hakim-Hakim ini, apa yang melihat di dalam kondisi ini. Dari siklus yang sudah kita belajar dan kita melihat dari yang kemarin dan sampai saat ini merupakan hakim yang dikatakan hakim terakhir lah ya. Nanti mungkin ada di dalam berikutnya untuk melihat dari siklusnya. Tetapi manusia pada saat itu, bangsa Israel, melakukan kembali yaitu keberdosaan mereka. Nah, itu dikatakan, malahan saya berpikir waktu itu mempersiapkan mungkin setelah Gideon mungkin ada lebih baik lagi ya, tapi dikatakan itu semakin memburuk kondisi pada saat itu. Wah, sangat mengerikan sekali ya kalau terjadi pada saat ini.
Nah, kita akan melihat ya, bahkan yang telah Tuhan berikan, maksud itu menyatakan ada seorang yang sudah Tuhan rencanakan gitu. Nah, bahkan dia memiliki kekuatan sekaligus yaitu kelemahan dia. Nah, kita melihat di dalam poin ini, yaitu kita masuk ke dalam Hakim-Hakim pasal 14. Baik, kita akan membacanya di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai ayat kita nggak baca semuanya ya, mungkin sampai ayat ke 10 aja ya. Yuk lanjut sama Lose Daniel ya. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku. Aku lihat mirip ya. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia ku sukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ayat 5. Lalu adalah Simson serta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan menaung. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Saya lanjut aja ya. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan itu untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu di dalam tangannya sambil memakannya. Ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Nah, kita melihat akan hal yang dilakukan ya pada saat itu Simson. Nah, kita melihat walaupun dengan kekuatan yang dia miliki, tapi ia pun juga memiliki kelemahan. Nah, apa yang terjadi? Yaitu kita melihat ia menikahi dengan orang Filistin yang ada di dalam ayat kedua ya. Bukan itu aja, dengan kekuatan yang telah Tuhan berikan kepadanya, tetapi dia pun juga menggunakan ya untuk membunuh singa dengan tangan yang kosong, dengan kekuatan yang telah dia miliki gitu ya. Nah, bukan itu aja, yaitu ya namanya cowok mungkin ya melihat wanita, godaan gitu ya, yaitu dengan rengekan dengan istrinya gitu ya. Nah, kita melihat dengan apa yang sudah dilakukan juga, yaitu membunuh 30 orang untuk membalas dendam pribadi. Nah, kita melihat dari hal ini kekuatan Simson yang hebat, jauh melebihi manusia pada umumnya, adalah karunia dari Allah. Tanpa roh Allah dia tidak dapat melakukan apapun. Kita sudah bisa melihat dari sini ya, yaitu Simson yang telah Allah berikan, yaitu dengan kekuatan, ia tidak mempergunakan dengan seharusnya. Tetapi pada saat itu dia melakukan yang sudah kita lihat ya. Nah,
dia sudah melakukan keberdosaannya lagi. Kalau kita membayangkan sangat disayangkan ya, tetapi itulah yang terjadi di dalam siklus hakim-hakim. Nah, pada saat itu kita melihat bukan sampai di situ saja. Kita akan melihat kembali yaitu di dalam Hakim-Hakim 15. Kita akan lanjut ya. Kita penasaran kan, pastikan apa yang telah dilakukan lagi bangsa Israel dan pada masa yaitu Simson pada saat itu. Yaitu ayat pasal 15 kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya. Ayat 1 sampai ayat 10. Kembali ke Lausus Santoso. Simson melawan Simon. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku, tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali padanya. Sebab itu aku memberikannya kepada lawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, ambil itu bagimu sebagai ganti. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditayungnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor.